Cie, pada pendek nih motor sekarang. Pendek sih pendek, tapi kebanyakan orang mikirin pendeknya aja. Kenyamanannya nggak dipikirin. Tapi emang ada ya downsize atau pendek tapi nyaman. Hai Hepzoners, balik lagi bareng Fajar dari HPZ TV. Motor-motor ini udah melakukan yang namanya downsize Hepzoners. Yang ini 1 inch, yang ini 1,5 inch. Karena secara sekarang downsize itu bisa dibilang lagi rame banget, lagi booming lah. Nah, walaupun udah downsize, kedua motor ini tetap nyaman Hepzoner. Kenapa? Karena downsize-nya nggak asal-asalan. Dan ternyata YSS sudah punya formulasi khusus untuk melakukan downsize atau yang namanya mendekin shock depan ini. Lalu, apa sih dampak dari downsize? Ya ini di NMAX ini tentunya jadi lebih pendek ya, karena NMAX ini turunnya kalau pakai sport kit ini 1,5 inch atau ya sekitar 3,8 cm, hampir 4 cm lah, lumayan banget kan itu turunnya. Seperti halnya di tikungan kayak gini, motor lebih anteng, bahkan di kecepatan yang lumayan tinggi lah. Kan lebih anteng, lebih pede. Karena kenapa? Depan shockbreaker depan ini jadinya lebih rigid, sehingga saat kita mengendalikan stang, ya bisa dibilang handling lah ya, ini jauh lebih terkontrol, jauh lebih enak, dan yang pasti stabil tadi. Dan dibandingkan yang standar ya, kemarin saya coba yang standar itu ya enak juga, cuman dampaknya dari downsize ini jadi jauh lebih enak. Dampak enaknya saat kita berbelok itu ada pada posisi shockbreaker saat memendek. Saat posisi shockbreaker ini memendek, terjadi yang namanya perubahan sudut. Dimana jika sudutnya lebih ke belakang atau lebih tegak, ini kita lebih mudah saat berbelok. Tapi saat shock ini sudutnya lebih ke depan, cenderung enak di lurusan, tapi lebih susah saat kita berbelok. Jadi manfaat dari downsize ini selain terlihat lebih kece, handlingnya jadi enak. YSS Sport Kit ini tujuannya sebenarnya untuk downsize atau mendekin fork depan. Tapi apa perbedaan dari Sport Kit dengan front fork upgrade kit pada umumnya? Lalu ini tersedia untuk motor apa aja sih? Saya jawab dulu itu ya. Jadi ketersediaannya ada untuk motor apa aja. Yang pertama itu jelas untuk NMAX. Ini bisa buat old NMAX ataupun all new NMAX. Selain dari itu ada ADV 160, ada juga untuk PCX 160 dan Vario 160. Tapi bedanya apa? Itu yang kita bahas dulu ya. Oke, ini kalau kita lihat dari isinya, tentunya kan pasti ada perbedaan ya. Ini kita cek dulu yang untuk NMAX. Pada dasarnya semuanya isinya sama kalau dalamannya ya. Pertama kita mendapatkan spring. Spring ini lebih pendek. Nah ini perbedaan untuk NMAX itu, perbedaannya adalah dia lebih pendek 1,5 in dibanding bawaan OEM. Sedangkan untuk yang lainnya ini lebih pendek atau lower 1 in. Setelah springnya kita dapat per yang di bawah atau rebound kit ya. Udah gitu sisanya kita dapat stiker dong untuk kita pasang di bottom. Dan selain dari itu olinya kita dapat dari ISS dengan 20W. Lalu ada kartu garansi dan ada juga petunjuk dari YSS. Sekarang kalau kita lihat yang untuk front fork upgrade kit NMAX, jelas kita tetap mendapatkan oli, lalu kita mendapatkan spring utama untuk front fork upgrade kit. Selain dari itu, kita mendapatkan PD valve dan mendapatkan fork cap, di mana kita bisa adjust atau style yang namanya preload untuk di fork depan. Jadi kalau kita lihat perbedaannya adalah di mana di sport kit kita nggak dapat PD valve dan kita nggak dapat yang namanya preload adjuster di capnya. Dan kalau misalnya di front fork upgrade kit kita hanya tidak dapat yang namanya spring untuk rebound. Kalau kita sepintas kita ngelihat dari pairnya aja nih ya, ini udah terlihat ada perbedaan sedikit ya kalau secara panjangnya ya. Nanti kita lihat lebih detail saat kita pemasangan, karena ini harus kita bandingkan dengan OEM-nya. Benarkah ini turunnya 1,5 in dan cara pemasangannya seperti apa biar nggak bingung. Depan udah downsize, belakang juga harus imbang dong. Lalu gimana cara kita buat ngimbanginnya? Nah, Sport Kit ini cocoknya dengan YSS G Series. Walaupun fiturnya hanya spring preload, tapi dengan YSS G Series Smooth ini
pasti lebih nyaman. Jadi saat mau nyimbangin ini, Hype Zoner gak perlu bingung. Karena YSS Sport Kit ini jadi kombinasi yang pas kalau shock belakangnya juga diganti menggunakan YSS G-Series. Kenapa? Yang saya rasakan, ini jadi perpaduan yang pas banget lah. Mau di jalanan yang banyak yang jelek kayak gini nih, banyak tambalan-tambalan, ini shock empuk antara depan dan belakang, istilahnya sinkron lah. Jadi gak bikin sakit pinggang juga tentunya. Selain itu di perkotaan juga jadi lebih lincah, karena depan udah pendek ya belakang juga harus seimbang. Ya kalau gak seimbang, motor jatuhnya jadi nukik. Ya udah pasti handling saat kita satset di jalan raya itu ya udah pasti lebih liar. Tapi kalau misalkan belakangnya diimbangi dengan benar, ya dengan YSSG series ini, dengan YSSG series Smooth, wah udah pasti jadi perpaduan yang cocok banget dan bisa jadi pilihan buat Hype Zoner juga. Sekarang kita lihat apa yang membedakan YSS Sport Kit dengan bawaan OEM. Pertama kita lihat dulu dari pernya ya. Per ini kita tetap dapat 2 ya. Ini adalah per bawaan motor. Kalau kita lihat dari jenis pernya, kita bisa lihat bahwa keduanya ini sama-sama progresif. Namun kalau secara tingginya jauh berbeda ya. Yang OEM jauh lebih panjang dibanding yang Sport Kit. Ini kan pendekinnya 1,5 inch. Jadi lumayan. Lalu berikutnya kalau yang membedakan adalah kita mendapatkan juga per bawahnya nih. Nah, per bawahnya ini kalau kita lihat, wow, yang di tangan sebelah kanan saya ini adalah bawaan motor dan yang sebelah kiri ini adalah bawaan Sport Kit. Jauh banget ya perbedaannya ya. Dan ini sama-sama pernya adalah per linear. Lalu untuk pemasangan apa sih yang harus diperhatikan? Yang pasti fork depan ini harus dibongkar secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu karena kita butuh suling-sulingnya dibongkar. Tahapan pertama adalah untuk memasang bagian per bawah. Lalu setelah pernya terpasang di bagian suling-sulingnya, ini kita rakit kembali. Lalu ada satu catatan, bila mana Hype Zoner sekiranya lagi memperbaiki fork atau setidaknya ganti oli atau melakukan maintenance, pastikan juga untuk memeriksa seal-sealnya. Seal di fork itu ada 2 ya, satu ada oil seal yang di bagian dalam dan ada juga yang disebut dengan dust cover. Kebetulan yang motor ini dust covernya ini sudah mulai retak-retak. Alangkah baiknya untuk performa lebih baik dan menjaga shock agar tidak rusak, kita ganti yang namanya dust covernya. Untuk baut bagian bawah ini pastikan kita menggunakan ring yang baru karena ini akan menjadi sebuah seal. Kalau sealnya ini bocor, walhasil biasanya di bagian bawah batam ini bocor, PR lagi ya. Sekarang ini bagian untuk yang namanya mengisi oli. Oli itu kalau untuk kapasitasnya nanti tergantung motor Hype Zoners ya. Hype Zoners saat beli 4Kit ini di manualnya itu ini ada QR code yang bisa di-scan oleh Hype Zoners untuk mencari tahu volume atau ketinggian level oli shocknya untuk tipe-tipe motor Hype Zoners itu langsung di-scan di QR code-nya. Untuk NMAX ini kita menggunakan 90 ml. Sudah tersedia juga olinya dari YSS. Lalu dari situ kita harus melakukan yang namanya pumping atau bleeding udara yang terperangkap di bagian bottom. Setelah olinya dimasukin, kita lakukan yang namanya pumping ya. Jadi kita kocok-kocok dulu untuk pertama memasukkan oli ke bagian bottom. Lalu setelah beberapa kali kocok, kita tutup bagian atasnya sambil kita tekan. Ini dengan tujuan untuk memaksa oli masuk ke bagian bottom dan mengeluarkan udara yang terperangkap. Setelah beres pumping, kita memasang spring. Nah, spring ini posisi pemasangannya seperti apa sih? Kalau kita lihat ini kan springnya adalah yang progresif ya. Kadang-kala ada yang suka rapatnya di bawah atau yang di atas. Untuk YSS pastikan yang namanya spring coat. Kalau dalam hal ini berarti yang bagian yang rapat di bawah, spring coat ini di bagian atas. Jangan terbalik. Fungsinya 2 hal agar performa motor itu baik. Selain dari itu untuk mudah mengidentifikasi spring coat bila mana kita ada masalah dan kita harus bongkar fork depannya. Sekarang seal barunya kita pasang. Untuk menghindari kerusakan atau cacat dari sealnya, ini kita kasih yang namanya isolasi ya untuk di bagian atasnya sehingga seal itu nanti dia nggak cacat. Berikutnya untuk di bagian dalamnya sebaiknya kita kasih dulu sedikit grease
untuk menjaga agar sealnya dia awet. Jadi kita pasang seperti ini. Dengan adanya isolasi ini menjaga agar seal awet. Untuk sport kit ini oli yang disediakan adalah YSS4 fluid dengan 20W. Tapi bila mana Hypezoners ingin merubah laju dari reboundnya, Hypezoners bisa ganti dengan yang lebih encer untuk fast rebound dan yang lebih kental untuk slow rebound. Jadi kembali lagi ke gaya dan keperluan untuk riding Hypezoners. Pastikan semuanya seimbang, biar saat touring ataupun ya jalan-jalan santai kayak gini bisa menikmati perjalanan dengan nyaman, aman, dan yang pasti gaspol pun jadi lebih enak. Looknya dapet, kenyamanannya udah pasti dapet dong. Nah, jika Hypezoner tertarik dengan detail produk yang kita bahas dalam video ini, Hypezoner bisa mengunjungi www.oneteamstore.com. Atau jika Hypezoner ingin membelinya melalui marketplace secara langsung, Hypezoner tinggal klik link yang tersedia di kolom deskripsi. Atau jika sekiranya Hypezoner ingin experience yang lebih seputar upgrade sepeda motor, Hypezoner bisa mengunjungi HPZ yang tersebar di beberapa kota. Ada Jakarta, Bali, Lombok, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Atau sekiranya Hypezoners ingin konsultasi dahulu, Hypezoner bisa WhatsApp di 0813 1970 2000. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Sampai jumpa.